Pak Ilham ini sebagai Ketua Presidium ICMI selama setahun terakhir ya Pak ya. Betul. Apa saja kegiatan ataupun program-program yang dilaksanakan yang tentunya untuk mendukung kebangkitan moral di Indonesia? Baik, saya kira pertama saya ingin menyambut dan meneruskan apa yang sudah dikatakan Bapak. Memang kalau kita lihat struktur ICMI, anggota ICMI pada dasarnya datang dari 3 golongan. Pertama dia akademisi, kedua dari pemerintahan atau PNS, yang ketiga pengusaha atau orang yang kerja di industri. Ya. Jadi ya kita kenal diri sebagai ABG kan, akademisi birokrasi, akademisi bisnis dan government gitu ya, ABG. Mereka kita keluar masing-masing dari baju kita membentuk satu organisasi yang kita namakan organisasi madani atau dalam bahasa Inggris civic society. Ini semuanya melakukan itu karena kita semuanya merasakan diri sebagai cendekiawan. Jadi kan di definisi ICMI bukan saja orang yang punya gelar atau yang pintar, tapi dia juga peduli mengenai masalah yang kita hadapi. Dan bukan saja peduli, tapi juga mau meluangkan waktu dan mengambil inisiatif untuk mencari solusi dan mengimplementasikannya. Jadi hal terkait dengan masalah moral yang ada di Indonesia tentu itu adalah perhatian kita. Jadi memang kita punya kewajiban untuk memperhatikan kita karena itu adalah satu masalah sentral. Selain dari itu, karena ini kan semuanya kelihatannya makro sekali dan high level, perlu sekali. Jadi ICMI memang tetap saja memberi masukan, mencari solusi agar supaya itu menjadi satu perhatian baik untuk pemerintah atau siapapun saja. Yang kedua yang kita lakukan, karena saya lihat di masa lampau mungkin itu dilakukan tapi kurang diperhatikan oleh terutama dunia luar, kita tetap menjalankan yang namanya program-program yang langsung dirasakan oleh akar rumput. Jadi kita bicara mengenai pemberdayaan umat bangsa dan negara kita. Jadi di situ ada 3 program. Pertama, pemberdayaan di bidang ekonomi, kedua, pemberdayaan di bidang pendidikan, dan terakhir, pemberdayaan di bidang kesehatan. Baik, dan langsung saja kita akan melaju kepada Silaknas, Silaturahmi Kerja Nasional dari ICMI pada tahun ini ya. Pak Aksan bisa dijelaskan bagaimana penyelenggaraannya, kapan dan apa yang akan diangkat nanti? Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa Silaknas itu adalah merupakan agenda daripada organisasi ICMI dalam khususnya seperti dalam hal ini, di mana dalam Silaknas ini kita melakukan evaluasi program di hadapan para pengurus-pengurus wilayah dan pengurus-pengurus di daerah sampai sejauh mana program-program tersebut terlaksana. Selanjutnya setelah itu kita mempersiapkan program-program tahun ke depan, di mana diharapkan nanti pada agenda-agenda itu ICMI juga memiliki satu sikap dan harapan bahwa melalui Silaknas ini tema daripada hijrah moral ini bisa segera dapat diwujudkan. Misalnya seperti harapan kami adalah ICMI dapat melakukan satu penyampaian kepada masyarakat bahwa moral ini memang harus terus dikumandangkan, karena kita tahu bahwa sekarang sudah terjadi degradasi moral, bahwa semuanya terlepas dari apapun kita melihat bahwa setiap pelaksanaan kebijakan di negara ini sangat-sangat betul-betul memenuhi daripada persoalan-persoalan bangsa tadi. Itu aja buat saya. Baik, dan Pak Ilham, dengan terselenggaranya Silaknas ICMI pada tahun ini, apa harapan Bapak terhadap program-program kerja ICMI untuk tahun-tahun berikutnya? Baik, saya kira ada 2 hal yang saya ingin sampaikan di sini. Pertama, harapan saya terhadap Silaknas ini dan temanya. Karena temanya memang ada sesuatu hal yang sangat penting buat umat bangsa dan negara kita ini. Dan kesempatan ini memang sangat ini. Disitulah terkumpul semua Orwil dari 33, Orwil itu organisasi wilayah dari 33 provinsi di Indonesia. Selain dari itu ada juga unit-unit organisasi dari luar negeri, dari mancanegara, dari Amerika, dari Eropa, dari Timur Tengah, dan lain negara, Australia dan lain-lain. Jadi boleh dikatakan ada semacam brain trust yang cukup unik yang terkumpul di dalam forum itu, yang mudah-mudahan insya Allah bisa menemukan satu masukan yang benar-benar bisa membantu kita di Indonesia untuk mencari satu solusi yang benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengenai program-program ICMI, program kerja yang tadi saya sudah sebut kan itu. Jadi ada 3 program pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Tentu harapan saya adalah dengan menampakkan hasil kerja kami selama 1 tahun ini, kita bisa dapat masukan
dari banyak orang itu yang semuanya mempunyai satu pemikiran yang mungkin berbeda karena mereka punya pengalaman latar belakang yang juga berbeda, dan itu insya Allah bisa membantu program kita bisa lebih efektif, lebih efisien, dan juga benar-benar bisa membawa satu perubahan dari kehidupan akar rumput yang bisa dirasakan langsung. Oke, baik.